Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola akhirnya telah menemukan juaranya, di mana di babak final mempertemukan antara tuan rumah Thailand menghadapi Vietnam, dan di laga final tersebut Vietnam keluar sebagai juaranya dan berhak mendapatkan medali emas cabur sepak bola SEA Games 2025. Tentu dengan hasil ini berarti Thailand sudah gagal 2 kali ya di babak final, di mana di edisi sebelumnya Thailand dikalahkan oleh Indonesia, dan di edisi kali ini mereka sebagai tuan rumah pun gagal untuk meraih medali emas cabur sepak bola. Tentu dengan hasil ini Vietnam keluar sebagai juara cabur sepak bola di SEA Games dengan hasil yang sempurna tanpa kekalahan satu kali pun. 100% kemenangan dimulai dari babak grup hingga babak semifinal dan juga final. Dan Vietnam ini benar-benar berhasil remontada ya atas Thailand di laga final ini. Setelah sebelumnya di babak pertama mereka tertinggal 2-0 dari Thailand, dan di babak kedua mereka bisa membalikkan keadaan dan memaksa Thailand untuk bermain hingga extra time, sehingga Vietnam keluar sebagai pemenangnya dengan skor yang cukup dramatis, yaitu 3-2 ya. Nah, tentu jika dilihat memang timnas Vietnam ini benar-benar sangat cocok ya ketika ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan ya. Benar-benar timnas Vietnam ini ketika dipegang oleh pelatih asal Korea Selatan tentu benar-benar sangat mengerikan gitu, terkhusus di kawasan Asia Tenggara, baik itu di timnas senior maupun di timnas kelompok umur ya. Pelatih barunya yang kali ini, Kim Sang-sik, tentu ya baru ditunjuk tahun lalu, tahun 2024, di pertengahan 2024, berarti sampai dengan sekarang akhir 2025, kurang lebih sekitar 1,5 tahun dia menjabat sebagai pelatih Vietnam, baik senior maupun yang U23. Dan selama 1,5 tahun ini, Kim Sang-sik sudah memberikan 3 gelar bagi Vietnam. Tentu yang pertama Piala AFF pada tahun 2024, lalu juga AFF U23 kemarin ya tahun 2025, dan yang terbaru ya ini medali emas SEA Games 2025. Dan jangan lupa juga Kim Sang-sik juga berhasil membawa timnas U23 Vietnam lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Tentu itu benar-benar prestasi yang sangat luar biasa yang dicapai oleh timnas Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-sik dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, tentu sebelum Kim Sang-sik, Park Hang-seo lebih dulu datang ke Vietnam kan saat itu. Ketika itu tahun 2017 Park Hang-seo datang. Nah, sebelum datangnya Park Hang-seo dari tahun 2017 ke belakang, tentu Vietnam tuh ya biasa-biasa aja, so-so lah gitu. Tidak semengerikan ketika ditangani oleh Park Hang-seo gitu. Bahkan saat itu ya tentu Asia Tenggara selalu didominasi oleh Thailand, dan prestasi terbaik Vietnam di sepak bola ketika sebelum datangnya Park Hang-seo ya pada tahun 2008. Saat itu berhasil menjuarai Piala AFF, mengalahkan Thailand di final. Nah, akhirnya datanglah saat itu Park Hang-seo 2017, dan tentu dengan di bawah tangan dingin Park Hang-seo, Vietnam benar-benar bertransformasi menjadi tim yang sangat mengerikan kala itu di Asia Tenggara ya. Mereka berhasil menjadi juara AFF 2018, lalu di tahun yang sama timnas U23-nya menjadi runner up Piala Asia U23, lalu juga di Asian Games mereka bisa lolos hingga ke semifinal kalau tidak salah ya. Lalu Park Hang-seo juga mempersembahkan 2 kali medali emas SEA Games, dan juga mereka lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 ya kalau tidak salah ya, 2022. Itu benar-benar di bawah asuhannya Park Hang-seo ini
Vietnam ini tanpa celah ya. Mereka benar-benar mendominasi sepak bola Asia Tenggara dan berbicara banyak juga di Asia, dan berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2019 juga saat itu. Dan ranking Vietnam di peringkat FIFA ya saat itu benar-benar melonjak naik hingga peringkat ke 90-an kalau tidak salah, di bawah asuhan Park Hang-seo. Ya, Indonesia pun juga, Thailand saat itu kesulitan ya untuk bisa mengimbangi bagaimana sangat dominasinya Vietnam saat itu gitu. Ketika datang STY pun saat itu belum bisa mengalahkan Vietnamnya asuhan dari Park Hang-seo ini, walaupun sudah mulai bisa mengimbangi gitu ya. Tetapi memang ketika Sintayong datang pun saat itu belum bisa mengalahkan racikan dari tim Vietnamnya asuhan Park Hang-seo. Dan akhirnya 5 tahun menjabat sebagai pelatih Vietnam, Park Hang-seo akhirnya mundur kan. Mundur, tidak memperpanjang kontraknya, dan di 2022 Vietnam tentu ingin mencoba merubah ya, yang tadinya ditangani oleh pelatih asal Asia, mereka mendatangkan pelatih asal Eropa tuh, Philippe Troussier, pelatih asal Prancis, dan di bawah pelatih asal Eropa tentu itu sangat tidak cocok bagi Vietnam, sehingga mereka ya ancur-ancuran saat itu ya. Yang biasanya selalu dominasi, mereka benar-benar kesulitan baik di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia ya. Ketemu Indonesia 3 kali saat itu, 3-3-nya kalah ya, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia. Sehingga kan saat itu pasti Federasi Vietnam benar-benar sangat kecewa. Lalu tidak lama kemudian dipecatlah Philippe Troussier dan kembali mendatangkan pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Dan tentu perlahan sedikit demi sedikit Vietnam kembali menjadi tim yang ya bisa dikatakan mungkin mirip dengan Park Hang-seo walaupun berbeda ya gitu. Tetapi tentu dengan saat ini ditangani oleh Kim Sang-sik, Vietnam bisa dibilang ya menjadi kekuatan baru lagi di sepak bola Asia Tenggara, walaupun timnas asuhan Kim Sang-sik di timnas senior Vietnam ini belum bertemu dengan timnas Indonesia senior yang full squad pemain diaspora gitu ya, karena saat itu AFF 2024 timnas Indonesia menurunkan para pemain mudanya itu. Tetapi tetap saja di bawah Kim Sang-sik saat ini Vietnam juga benar-benar patut diperhitungkan oleh kita. Jadi sekali lagi, jika nanti memang Kim Sang-sik ini masa kontraknya sudah selesai, kalaupun tidak diperpanjang, mungkin Federasi Sepak Bola Vietnam pastinya akan mencari lagi pelatih asal Korea Selatan, karena memang mereka dirasa benar-benar sangat cocok timnas Vietnam ini ketika ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan yang memang benar-benar tahu bagaimana budaya sepak bola Asia Tenggara, baik itu Asia dan juga kultur sepak bola Asia maupun Asia Tenggara, benar-benar sangat paham gitu ya. Dan mudah-mudahan pelatih baru kita nanti, siapapun itu ya, semoga benar-benar bisa mengetahui bagaimana kultur sepak bola terutama sepak bola kawasan ya, baik itu di ASEAN maupun di Asia gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.